intelektual, eksis berprestasi. Halo reader semua, selamat datang di Yurit Talks. Yurit Talks merupakan podcastnya UKM Yurit yang memberi wadah informasi seputar dunia keilmiahan untuk mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi dan juga masyarakat secara umum. Bersama saya Gatia Rukmanes Mamora selaku reader 11 dan juga selaku host yang akan memandu podcast kali ini. Nah, saya senang banget akhirnya setelah perjuangan yang panjang, episode pertama Yurit Talks bisa di-launching di akun sosial media dari UKM Yurit. Nah, pada episode kali ini kita akan membawa tema yang sangat luar biasa dan juga menarik, yaitu Enhancing the Quality of Science, generasi berprestasi. Nah, ngomong-ngomongin tentang prestasi, kita semua tahu kalau salah satu visi menjadi mahasiswa ialah mengukir prestasi sebanyak mungkin. Untuk apa? Karena prestasi inilah yang nantinya akan membuat mahasiswa mampu berdaya saing di dunia perguruan tinggi. Pada episode kali ini, saya juga ditemenin sama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi Universitas Sriwijaya tahun 2023. Halo Kak Rizky. Halo Agatia. Halo, gimana nih kabarnya Kak Rizky? Alhamdulillah kabarnya baik. Okay. Kamu gimana? Puji Tuhan baik juga Kak Rizky. Alhamdulillah. Gimana nih kesibukan Kak Rizky akhir-akhir ini apa nih Kak? Oke, kesibukan aku karena merupakan mahasiswa tingkat akhir di program studi pendidikan dokter. Sibuknya tentunya untuk menyelesaikan skripsi. Iya benar-benar, mahasiswa semester terakhir nih siapa nih? Pasti pada sibuk nyusun skripsi juga ya. Oke, aku sedikit bacain prestasi-prestasi yang berhasil diraih sama Kak Rizky. Kak Rizky Hidayatullah ini merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2020. Beliau ini juga merupakan mahasiswa berprestasi utama Universitas Sriwijaya tahun 2023. Beliau ini juga berhasil menjadi mahasiswa berprestasi tingkat wilayah LL Dikti 2. Dan terakhir beliau ini merupakan salah satu finalis Filmapres tingkat nasional tahun 2023. Wow, kita kasih tepuk tangan dulu nih teman-teman semua. Oke, setelah banyaknya prestasi-prestasi yang diraih sama Kak Rizky ini, mungkin boleh dong Kak tolong dijelasin sama teman-teman gimana sih perjalanannya menjadi mahasiswa berprestasi ini? Oke, jadi Agatia, perjalanan menjadi mahasiswa berprestasi itu sistemnya itu berjenjang. Yang pertama kita tuh mulai dari tingkat fakultas. Di tingkat fakultas kita akan seleksi, ada 3 seleksi biasanya pada umumnya. Yang pertama itu seleksi gagasan kreatif, di mana kita mengajukan suatu gagasan kita untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals ataupun SDGs. Kemudian seleksi yang kedua, seleksi bahasa Inggris. Seleksi yang ketiga itu seleksi prestasi kita sendiri, itu namanya capaian unggulan. Yaitu prestasi-prestasi yang telah kita kumpulkan, maksimal ada 10 prestasi untuk mengikuti mahasiswa berprestasi ini. Nah, jadi setelah sistemnya seleksi gitu ya di tingkat fakultas. Setelah menang dari tingkat fakultas, kita akan dikirim nih mewakili fakultas masing-masing. Misalnya aku mewakili fakultas kedokteran, bersaing di tingkat universitas melawan teman-teman dari fakultas-fakultas lainnya. Wow. Kebetulan kemarin di Universitas Sriwijaya kan kurang lebih ada 10 fakultas ya. Jadi aku kedokteran melawan nih 9 anak mahasiswa dari fakultas-fakultas lainnya. Nah, sama di tingkat universitas seleksinya juga sama, ada 3 komponen tadi, itu bahasa Inggris, gagasan kreatif kita, dan juga prestasi kita ya. Nah, setelah seleksi alhamdulillah terima kasih banyak juga kesempatannya. Aku diamanahkan nih untuk menjadi mahasiswa berprestasi 1 ataupun mahasiswa berprestasi utama Universitas Sriwijaya tahun 2023. Nah, nggak sampai itu aja nih sistemnya ya. Setelah saya menang di tingkat universitas, lanjut nih Agatia ke tingkat wilayah LL Dikti 2. Kebetulan tingkat wilayah LL Dikti 2 ini mencakup 4 provinsi Agatia. Provinsi yang pertama Provinsi Sumatera Selatan, provinsi yang kedua Bangka Belitung, provinsi yang ketiga Lampung, dan provinsi yang keempat itu Bengkulu. Jadi sistemnya kita mengirim nih berkas-berkas seleksi mahasiswa berprestasi. Kemudian dari tingkat pihak LL Dikti 2-nya akan menyaring siapa aja mahasiswa yang berhak menjadi finalis pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat wilayah LL Dikti 2. Kebetulan setelah melewati seleksi administrasi, aku masuk ke tahap final di LL Dikti 2 kan ya. Nah, aku
merupakan salah satu finalis, kemudian bersama ada kurang lebih 5 mahasiswa lainnya yang berhak masuk ke final di tingkat LLDikti 2. Kemudian aku ngikuti seleksi di tingkat LLDikti 2, itu seleksinya sama. Ada bahasa Inggris, gagasan kreatif, dan juga capaian unggulan. Tapi yang sedikit berbedanya, kami itu dikumpulin gitu, sistemnya itu kayak dikumpulin karantina gitu lah, kurang lebih 1 hari, 1-2 hari gitu. Nah di situ selain kami seleksi, kami juga mempersiapkan penampilan kami gitu, penampilan untuk hari final gitu kan ya. Nah di situ kami yang jenjang sarjana mempersiapkan penampilan yaitu nari ya, gitu tampilan nari gitu kan untuk menghibur para audiens waktu final. Nah kebetulan di hari final aku dianugerahkan sebagai salah satu pemenang mahasiswa berprestasi di tingkat wilayah LLDikti 2. Terus sampai situ enggak. Banyak banget ya teman-teman. Ada lagi teman-teman lanjutannya setelah menang di tingkat LLDikti 2, kami itu mengikuti namanya itu seleksi awal nasional. Seleksi awal nasional di mana pemenang LLDikti tiap wilayah itu akan diikuti seleksi awal nasional, di mana sistemnya kami juga menginput berkas-berkas kami, prestasi kami, karya tulis, gagasan kreatif kami, dan juga video bahasa Inggris. Nah setelah itu akan diseleksi nih oleh tim panitia mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Diseleksi, kemudian pengumuman nih final, pengumuman final siapa saja mahasiswa yang berhak masuk final pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Di jenjang sarjana sendiri, alhamdulillah aku masuk nih Agathia ke final mahasiswa berprestasi nasional. Ada 19 mahasiswa jenjang sarjana seluruh Indonesia yang berhak masuk ke final. Dan fakta serunya, aku merupakan satu-satunya mahasiswa jenjang sarjana dari Pulau Sumatera yang masuk nih ke final mahasiswa berprestasi nasional. Wow, teman-teman, dari penjelasan Kak Rizky tadi kita udah dengar bahwasanya perjalanannya sangat-sangat panjang. Beberapa seleksi kita dilewatin. Tadi ada 5 tahap ya Kak ya? Iya, 5 tahap. 5 tahap dan fun fact-nya tadi Kak Rizky berhasil mewakili salah satu finalis dari Pulau Sumatera. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, dari penjelasan Kak Rizky tadi kita sebenarnya udah tahu nih apa sih minat dari Kak Rizky. Tapi aku pengennya Kak Rizky nih yang jelasin minatnya. Silakan Kak, tolong dijelasin. Oke, berbicara soal minat, Agathia minat tiap orang itu beda-beda ya. Minat aku belum tentu sama nih dengan minat Agathia. Kalau secara pribadi, minat aku sendiri, aku tuh sangat fokus mengenai keilmiahan dan penelitian di bidang kedokteran Agathia. Jadi beberapa kali aku tuh sering ikut kompetisi keilmiahan dengan mengambil dan juga mengangkat tema di bidang kedokteran. Contohnya kemarin aku ini menang juara 1 literatur review competition yang diselenggarakan oleh FK Muhammadiyah Makassar, di mana aku mengangkat mengenai potensi sonotrombolisis atau alat kedokteran yang bertujuan untuk mengurangi penyakit infark miokard. Nah pada saat itu alhamdulillah aku berhasil nih Agathia juara 1 kompetisi tersebut, di mana fun fact-nya juara 2-nya dari Brawijaya, juara 3-nya dari UI. Wow. Nah, kita Unsri dari Sumatera juga bisa gitu kan, bener. Kompetisi ke luar lain dan berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa dari pulau lain dan berhasil gitu untuk menjadi juara satunya. Itu salah satu contoh yang aku ikuti. Terus hal-hal lainnya aku ikuti yaitu kompetisi karya tulis. Kemarin aku juga menang juara 1 karya tulis tingkat nasional di Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Kemudian beberapa kali aku juga selain kompetisi, aku juga aktif nih Agathia di bidang penelitian, seperti aku aktif untuk mempublikasikan tulis-tulisan aku yaitu publikasi di jurnal. Contohnya aku kemarin publikasi bersama dosen yaitu dengan judul Potensi Sirna untuk COVID Agathia. Nah, selain minat di bidang kompetisi, publikasi, kepenulisan, aku juga minat nih Agathia di bidang organisasi. Nah, kebetulan minat organisasi aku juga sama, linear dengan minat aku yaitu keilmiahan. Wah, memang keilmiahan itu identik banget sama salah satu wadah, karena dibutuhin banget nih kayak wadah untuk menyalurkan minat kita di bidang keilmiahan itu. Nah, apa aja sih kemarin organisasi atau UKM yang pernah kakak Rizky ikutin, apalagi tadi di bidang keilmiahan ya,
Berarti di Unsri ini ada dong gitu kan organisasi di bidang keilmiahan. Mungkin boleh nih disampaikan Kak Rizky. Oke, kalau secara pribadi aku sendiri tuh mengikuti organisasi keilmiahan. Saat ini aku sebagai Bendahara Umum Nasional Badan Analisis dan Pengembangan Ilmiah Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Kebetulan itu singkatannya Bapin ISMKI. Nah, Bapin ISMKI ini merupakan organisasi keilmiahan khusus untuk kedokteran di tingkat nasional, di mana kami itu menaungi kurang lebih 43 lembaga ilmiah kedokteran di seluruh Indonesia dengan fokus bergerak untuk meningkatkan keilmiahan di bidang kedokteran agatia. Nah, tak hanya sampai di situ saja, aku juga kemarin menjabat sebagai Ketua Umum Badan Otonom FKIA FK Unsri. Jadi FKIA FK Unsri itu merupakan badan otonom di Fakultas Kedokteran sama bergerak di bidang pengembangan keilmiahan dan akademik. Nah, di mana FKIA FK Unsri di tingkat fakultas agatia. Setahu aku di tingkat universitas ada juga nih agatia untuk UKM yang bergerak di bidang keilmiahan, yaitu namanya UKM Yurit Unsri Riset dan Edukasi. Nah, untuk UKM Yurit ini sendiri merupakan UKM yang bergerak di bidang pengembangan keilmiahan, di mana berusaha untuk meningkatkan potensi mahasiswa untuk bisa berprestasi di bidang keilmiahan. Di mana Yurit ini setahu saya dia tuh mempunyai banyak program kerja unggulan. Terakhir aku dengar bahwasannya Yurit ini menyelenggarakan pesta ilmiah Sriwijaya, yaitu kompetisi keilmiahan untuk mahasiswa tingkat nasional dari Universitas Sriwijaya. Selain itu program-program lainnya yang sempat aku dengar di FK dari Yurit itu sendiri, di mana Yurit itu sendiri program lainnya itu ada namanya itu K3, yaitu kuliah kerja keilmiahan kan ya. Nah, di mana untuk K3 ini Yurit ini langsung terjun nih ke masyarakat untuk istilahnya itu Komdev lah ya, community development gitu, untuk bergerak untuk memajukan masyarakat gitu kan ya. Nah, terakhir itu Komdev atau K3 dari Yurit ini diselenggarakan di salah satu desa yang ada di Kecamatan Pemulutan. Nah, selain K3 tadi, Yurit juga punya agatia namanya itu tim riset mahasiswa. Ya, Yurit punya tim riset mahasiswa dengan tujuan dari tim riset mahasiswa ini untuk menciptakan prototip ataupun untuk menciptakan publikasi-publikasi dari mahasiswa. Dari itu aja kegambar kan ya, bahwasannya Unsri ini punya gitu kan potensi keilmiahan untuk mengembangkan mahasiswa, salah satu contohnya itu Yurit. Iya, benar banget ya. Dari cerita dari Kak Rizky tadi, organisasi yang diikutinya di fakultas ada, di universitas ada, bahkan di tingkat nasional juga ada gitu. Tadi juga Kak Rizky udah sempat singgung salah satu organisasi keilmiahan di Universitas Sriwijaya, itu UKM Yurit, dan juga beberapa prestasi-prestasi yang dimilikin oleh UKM Yurit. Nah, ngomongin tentang organisasi itu kan pasti ada tahap masuknya gitu ya, tahap seleksinya juga. Gimana sih Kak cara bergabung di UKM Yurit yang Kakak tahu gitu? Oke, cara bergabung dengan UKM Yurit, UKM Yurit ini pertama-tama dia tuh akan ini ya, informasi dulu, informasi terkait open recruitment. Setelah itu ada namanya itu pendaftaran. Jadi seluruh mahasiswa yang minat, tertarik dan punya keinginan lebih untuk bergabung dengan Yurit bisa banget bergabung dengan Yurit dengan cara mendaftar di pendaftaran open recruitment dari Yurit itu sendiri. Setelah open recruitment itu ada namanya itu interview tahap 1. Setelah interview tahap 1, para peserta atau mahasiswa yang ingin gabung ke Yurit ini akan menjalani namanya itu magang kurang lebih 3 bulan magang di UKM Yurit. Tujuan dari magang ini untuk mengetahui lah ya lebih dalam apa sih itu UKM Yurit, program kerjanya itu apa aja, dan juga potensi-potensi apa aja yang mahasiswa itu bisa kembangkan di UKM Yurit. Setelah magang kurang lebih 3 bulan, namanya itu interview tahap akhir untuk di mana UKM Yurit ini akan mengumumkan siapa saja yang keterima di UKM Yurit Agatia. Setelah itu baru anggota tersebut berhak untuk bergabung ke UKM Yurit secara tetap. Oke, berarti kalau dari aku dengar memang itulah biasanya organisasi keilmiahan, seleksinya ya ada wawancara, terus juga ada tahap magang sampai akhirnya juga penerimaan. Nah, memang
pada intinya organisasi keilmiahan itu sangat-sangat penting ya Kak untuk kehidupan mahasiswa. Benar. Selain juga untuk meraih prestasi, kegiatan-kegiatan yang diselenggarain oleh organisasi keilmiahan juga bermanfaat untuk orang masyarakat secara luas gitu kan. Karena sejatinya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat diberikan oleh banyak orang. Benar. Gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang prestasi tadi juga gitu kan Kak, pasti Kak Rizky juga menganggap bahwasanya prestasi itu sangat penting. Nah, seberapa penting sih Kak, mungkin bisa Kakak sampaikan kepada teman-teman prestasi itu untuk didapatkan oleh mahasiswa gitu. Oke, terkait penting atau nggak penting, penting banget Agatia. Penting banget ya. Nah, kenapa prestasi itu sangat penting untuk mahasiswa? Yang pertama, prestasi itu bisa meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kita sebagai seorang mahasiswa. Berbicara soal prestasi tadi, prestasi banyak ya Agatia, bukan hanya prestasi akademik, tapi juga ada prestasi non akademik. Nah, di mana prestasi akademik dan akademik ini bisa meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Sebagai contoh, ketika kita ikut kompetisi, misalnya kompetisi keilmiahan, kita membawa suatu topik mengenai topik tertentu, kita pasti belajar terlebih dahulu kan mengenai topik tersebut, kita kuasai secara lebih dalam topik tersebut untuk kita ikut kompetisikan. Secara tidak langsung Agatia, itu bisa meningkatkan pengetahuan kita mengenai topik tersebut. Contoh lainnya, misalnya kita prestasi terjun ke masyarakat, atau prestasi volunteer gitu kan. Prestasi volunteer termasuk prestasi juga ya Agatia. Nah, misalnya kita terjun ke masyarakat, kita belajar berbaur dengan masyarakat, belajar pengalaman-pengalaman dari masyarakat. Nah, itu juga bisa menambah pengalaman kita sebagai seorang mahasiswa. Selain itu, mengapa prestasi itu penting? Yang kedua, prestasi bisa menambah relasi Agatia. Betul. Ya kan? Ketika kita ikut kompetisi, ketika kita ikut pengabdian, ikut penulisan, ataupun ikut pelatihan, ataupun ikut semuanya lah ya terkait dengan prestasi gitu kan, itu secara tidak langsung kita akan berbaur, berkenalan, dan juga menjalin relasi dengan orang-orang dalam suatu event tersebut yang bisa menambah nih Agatia relasi kita. Yang ketiga, mengapa prestasi itu sangat penting? Yang ketiga, prestasi itu kalau menurut aku ya, dan kita berprestasi itu malah bisa menjadi penghasilan juga Agatia. Ketika kita menang lomba gitu ya, pasti kalau misalnya kompetisi ada namanya hadiah. Benar. Seiring kita ikut kompetisi, seiring kita menambah pengalaman, juga menambah pemasukan. Betul. Semakin sering kita berlomba, semakin sering kita punya pengalaman, semakin sering kita menang lomba, semakin sering banyak pemasukan juga yang masuk ke kita. Jadi buat teman-teman yang bingung gitu kan gimana cara nyari pemasukan, mungkin bagi yang hobi lomba bisa ini salah satu tipsnya ya, dengan aktif untuk ikut lomba. Nah, kemudian selain itu yang keempat Agatia, dimana dengan kita berprestasi akan membangun nih personal branding kita atau memperbagus CV kita. Karena ya tentu Agatia, apalagi mau ikut mahasiswa berprestasi pasti harus punya nih pengalaman prestasi dan juga pengalaman-pengalaman lainnya yang menunjukkan bahwa sosok mahasiswa ini benar-benar berprestasi. Kemudian yang kelima Agatia, dengan kita punya prestasi yang baik, prestasi kita bagus, ketika kita sudah tamat terjun ke masyarakat dan kita punya prestasi, kita tadi punya pengalaman, pengetahuan, dengan prestasi yang kita miliki tadi, kita bisa menerapkan pengetahuan dan pengalaman kita dan juga relasi-relasi kita dengan prestasi tadi di dunia kerja. Barangkali dengan kita punya prestasi, kita akan membantu kita untuk lebih mudah keterima kerja. Dengan prestasi yang kita miliki akan membantu kita untuk bisa mendapatkan kesempatan lebih, contohnya diajak oleh teman-teman lainnya, contohnya si Rizky nih pinter keilmiahan, misalnya ada proyek mengenai keilmiahan, barangkali kita bisa diajak untuk terjun dalam bidang proyek tersebut. Jadi menurut aku prestasi itu sangat penting banget, baik itu sekarang sebagai seorang mahasiswa ataupun outputnya nanti ketika kita keluar dari mahasiswa, maksudnya ketika kita tamat pasca kampus ya, dunia pasca kampus. Iya betul banget, aku sepakat sama Kak Rizky bahwasanya memang prestasi itu sangat-sangat penting untuk kita. Jadi buat teman-teman yang masih mahasiswa semester awal atau semester tengah atau semester akhir sekalipun, tetap harus cari prestasi sebanyak mungkin, karena yang memang tujuannya itu sangat-sangat berguna di kehidupan pasca kampus nanti ya. Kehidupan gitu. Sekarang juga berguna pastinya. Dari beasiswa prestasi dibutuhin. Iya betul banget. Nah, jadi dari setelah seberapa pentingnya
prestasi yang dibutuhin sama mahasiswa tadi gitu kan. Pasti kita tahu nih Kak, kalau misalnya untuk meraih suatu prestasi atau ngikutin suatu kompetisi itu nggak mungkin langsung menang atau nggak mungkin langsung juara, pasti ada jatuh bangunnya, perjuangannya gitu kan. Nah mungkin Kak, dari pengalaman Kak Rizky bisa nih disampaikan Kak, gimana sih tips and trick untuk mengikuti suatu kompetisi, apalagi bagi pemula atau orang yang memang udah sering gitu. Mungkin boleh nih Kak disampaikan. Oke, tips trik terkait kompetisi ya. Iya. Oke, kalau dari aku sendiri, tips yang pertama itu cari tahu minatmu. Karena kenapa? Banyak kan teman-teman tuh yang lomba-lombanya itu misalnya nggak sesuai minatnya gitu kan, semuanya dicoba gitu. Nah kalau dari aku saran pertama, kita harus cari tahu dulu minat kita kemana. Contoh aku minat keilmiahan, atau misalnya minatnya ke debat, atau minatnya ke apapun gitu kan ya. Nah dengan kita bisa fokus ke dalam satu minat tersebut, kita bisa menguasai minat atau bidang tersebut. Contohnya aku minatnya keilmiahan dengan fokus bidang kedokteran. Jadi kalau misalnya aku selalu lomba keilmiahan dan kedokteran, jadi aku nggak keluar dari zona keilmiahan dan kedokteran. Nah, dengan kita bisa punya fokus dan profesional di satu bidang, insya Allah ketika kita lomba-lomba terus di bidang tersebut akan punya potensi lebih untuk kita bisa menang Agathia, karena kita sudah menguasai bidang tersebut gitu kan ya. Nah, tips yang kedua yaitu setelah kita tahu minat kita apa, coba langsung eksekusi gitu. Karena kenapa? Kalau kebanyakan berencana, kebanyakan keinginan gitu tanpa eksekusi, itu tentu malah rugi sendiri, banyak angan-angan gitu. Jadi kalau saran dari aku, kita udah tahu minat kita apa, langsung aja coba gitu, langsung coba pertama kali misalnya untuk minatnya keilmiahan, coba pertama kali langsung lomba keilmiahan, lomba karya tulis gitu. Apapun hasilnya, mau menang mau kalah, gak apa, itu pengalaman pertama kita gitu Agathia. Dengan kita punya pengalaman pertama, kalau dari aku ya, insya Allah ketika kita lomba dan punya pengalaman, kita bakal kecanduan lomba lagi Agathia. Kalau pengalaman aku ya, terjun lomba sekali, insya Allah bakal minat gitu untuk lomba-lomba lagi gitu kan ya. Nah yang ketiga Agathia, biasanya kalau untuk kompetisi lomba-lomba itu kita perlu namanya tuh mencari mentor. Karena dengan kita mencari mentor, kita bisa dapat arahan, petunjuk, ataupun kayak panduan kita ketika bikin karya, ataupun tempat kita ingin bertanya-tanya untuk mengembangkan ide kita, karya kita. Dan kita punya mentor, itu punya kesempatan lebih kita untuk bisa menang kalau menurut aku Agathia. Betul. Nah mungkin yang terakhir nih ya, setelah kita tadi kan punya tujuan apa, langsung coba, punya mentor, yang terakhir kita perlu namanya evaluasi Agathia. Ketika kita ikut lomba kompetisi gitu, kita harus mengevaluasi juga kekurangan kita di mana. Misalnya kita ternyata kurang di presentasi, otomatis ketika kita ikut lomba ke depannya kita harus sering-sering latihan presentasinya. Ataupun kekurangannya itu dalam bidang penulisan gitu. Nah mungkin kita bisa belajar lebih dulu, cari contoh-contoh ataupun nanya-nanya gitu tentang penulisan. Dengan begitu kita sudah mengevaluasi, ketika kita lomba lagi bakal lebih bagus ke depannya gitu. Iya benar. Berarti memang dari diri sendiri, terus juga dari eksternal dan juga evaluasi itu juga penting banget ya Kak untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah tadi udah dapetin tips and trick terkait dengan ingin mengikuti kompetisi. Yang mana tadi tuh aku dengar kalau misalnya mau ikut mahasiswa berprestasi itu harus punya 10 ya maksimal ya Kak ya, prestasi. Nah mungkin boleh dong Kak tips and trick untuk menjadi mahasiswa berprestasi juga. Mungkin ini kan ada seleksinya gitu kan menjadi mahasiswa berprestasi. Mungkin boleh juga disampaikan gitu Kak. Oke, tips terkait mahasiswa berprestasi ya. Karena dalam mahasiswa berprestasi Agathia itu ada 3 bidang dari navigasi. Bidang pertama bahasa Inggris, karya tulis, atau gagasan kreatif, dan bidang terakhir ada capaian unggulan. Mungkin aku mulai dari bidang pertama itu terkait capaian unggulan. Nah, jadi capaian unggulan ini kita melampirkan Agathia 10 maksimal 10 prestasi ya. Nah, jadi di mahasiswa berprestasi ini terkait prestasi tadi ada 7 bidang yang bisa kita lampirkan menjadi prestasi kita. Yang pertama, bidang pertama adalah bidang kompetisi, contohnya lomba-lomba. Bidang kedua ada penghargaan.
Contohnya misalnya kita dapat penghargaan dari pemerintah gitulah ya. Bidang yang ketiga pengakuan Agathia, misalnya jadi moderator, jadi MC, kemudian pemateri, itu bidang pengakuan. Bidang yang keempat organisasi. Organisasi masuk penting juga di berarti ya. Prestasi yang bisa dilampirkan, misalnya jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara ataupun pengurus gitulah ya. Iya. Itu ada nilainya juga. Bidang yang kelima kewirausahaan. Ini misalnya Agathia bangun wirausaha, itu bisa juga dimasukin. Bidang yang keenam itu namanya karya. Misalnya Agathia publikasi jurnal, bikin buku, itu bisa juga dimasukin, bikin buku, kemudian bikin cipta karya orisinal yang dihakikan, misalnya bikin film, bikin poster-poster, atau bikin produk-produk inovatif, nyiptain alat-alat gitulah ya, yang di hak kekayaan intelektual yang didaftarkan Haki, itu bisa juga dimasukin. Dan yang bidang yang terakhir yaitu pengabdian masyarakat ataupun volunteer, misalnya Agathia jadi koordinator pengabdian masyarakat ataupun mendirikan suatu founder organisasi sosial yang terjun ke masyarakat, itu juga bisa. Nah, jadi dari 7 bidang tadi Agathia, jadi gini sistemnya, 10 prestasi dari 7 bidang. Per bidang maksimal 4. Jadi nggak bisa kita 10-10-nya itu dari kompetisi semua. Itu nggak bisa Agathia. Jadi kompetisi maksimal 4. Nah, misalnya terus kita mau masukin 10-10-nya dari organisasi, itu nggak bisa. Jadi aku contohin misalnya kita mau daftar mahasiswa berprestasi yang maksimal 10 prestasi. Itu kita bisa banget misalnya melampirkan prestasi kompetisi 4. Terus masih sisa 6 nih Agathia. 6-nya misalnya satu organisasi. Udah 5 nih kan ya. Nah, terus masih sisa 5. Misalnya Agathia publikasi jurnal ataupun bikin buku, itu termasuk karya gitu kan. Udah 7 nih Agathia. 3 lagi Agathia misalnya prestasi dari pengakuan, jadi MC atau moderator acara-acara tingkat nasional atau internasional gitu. Udah 8 nih Agathia. Terus Agathia punya wirausaha, masukin juga, udah 9 kan. Terus yang terakhir Agathia mendirikan organisasi sosial ataupun volunteer, itu bisa dimasukin juga. Jadi ada 10 gitu, 10 prestasi. Tapi tadi per bidang nggak boleh 10-10 dari bidang tertentu, tapi per bidang maksimal 4 gitu Agathia. Jadi itu teman-teman Agathia dan teman-teman yang perlu ditekankan gitu, karena kebanyakan orang tuh hanya fokus kompetisi. Misalnya kompetisi semua gitu kan. Nah, sedangkan kompetisi maksimalnya 4 gitu Agathia. Jadi ketika dia ikut mahasiswa berprestasi, dia punya prestasi cuma kompetisi, otomatis yang bisa dilampirkan cuma 4. Dia pasti kesulitan nyari 6 prestasi lainnya. Nah, jadi harus seimbang antara kompetisi, organisasi, sosial, karya, harus seimbang gitu. Kalau saran dari aku ya. Terus prestasi saran yang kedua terkait gagasan kreatif ya Agathia. Nah, terkait gagasan kreatif itu kan kita disuruh membuat suatu inovasi lah ya, untuk memecahkan masalah SDGs gitu kan ya. Nah, kalau dari aku, karya kita itu harus bisa ke depan itu bisa diterapkan, karena ini namanya itu dalam bikin karya untuk masa depan gitu Agathia. Kita harus karya itu nggak harus jadi Agathia, nggak harus jadi, dan bahkan sarjana kan, kita sarjana itu namanya gagasan kreatif, itu malah nggak boleh jadi karyanya. Malah nggak boleh jadi. Beda dengan diploma atau mahasiswa D3 itu karyanya harus jadi. Kalau kita hanya dalam bentuk gagasan yang bisa diimplementasikan di masa depan. Jadi gagasannya itu harus jelas juga gitu, bagaimana eksekusinya, bagaimana rencana gagasan itu, siapa sih akan menyelenggarakan gagasannya, bagaimana rencana pengaplikasiannya ke depannya, berapa biayanya juga harus dimasukkan. Terus manfaat gagasannya ke depannya untuk apa gitu. Nah, itu harus jelas Agathia, harus terperinci, dan gagasan yang kita bikin juga harus bermanfaat untuk bidang SDGs, memecahkan masalah-masalah SDGs, dan yang kita kira-kira bahwa gagasan itu memang benar-benar penting dan urgen gitu kan. Terus yang ketiga terkait prestasi di bidang bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris sebenarnya aku nggak ada tips trik yang lebih dalam bahasa Inggris, karena
balik lagi ya, bahasa Inggris itu tergantung kemampuan pribadi masing-masing orang ya. Kalau saran dari aku, karena kita bahasa Inggris kita bakal speech gitu, kita membawakan suatu topik, carilah topik-topik tadi yang masih berkaitan dengan SDGs tapi beda topiknya dengan topik karya tulis kita tadi. Berbeda topik tapi tetap mengangkat topik SDGs. Dan kalau misalnya bikin video bahasa Inggris, usahakan video bahasa Inggrisnya harus bagus, jelas. Kemudian untuk pronoun di grammar pengucapannya juga harus jelas. Dan ketika misalnya ada sesi tanya jawab, misalnya sesi tanya jawab terkait video kita tadi, kita harus menguasai juga terkait bahasa Inggrisnya tadi. Sering-sering latihan aja terkait bahasa Inggris, sering-sering latihan, belajar untuk memperbaiki pengucapan, belajar grammar untuk pengucapan, dan juga belajar kuasai materinya. Iya, Sih, kalau tips wah, trik. aduh banyak banget ya tips and trick yang disampaikan sama Kak Rizky tadi. Ada tiga tahapan, terus juga masing-masingnya ada bidang-bidangnya juga gitu kan. Semoga teman-teman yang mau coba untuk menjadi mahasiswa berprestasi baik di tingkat fakultas ataupun universitas di tahun depan ya berarti ya Kak ya. Tahun ini udah Kak Rizky nih mau freshnya gitu. Di tahun depan mungkin bisa nih gunain tips and trick yang diberikan sama Kak Rizky tadi gitu ya. Nah, udah habis pertanyaannya Kak Rizky. Seneng banget sebenarnya mengundang Kak Rizky menjadi narasumber di Yurit Talks kali ini. Nah Kak Rizky, terakhir mungkin bisa nih disampaikan ke teman-teman reader semua terkait dengan kesan-pesan sebagai narasumber di Yurit Talks ini gitu. Oke, kalau dari aku kesan-pesan aku sangat seneng banget hari ini karena bisa diundang Agatia dan tim teman-teman terkait Yurit Talks ini, karena menurut aku bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita yang insya Allah kayak dengan aku berbagi pengalaman atau berbagi cerita, aku tuh bisa ngerasa bahwasanya aku tuh bisa berbagi inspirasi kepada teman-teman lain untuk berprestasi Agatia. Dan aku juga apresiasi banget dengan adanya program Yurit Talks ini, karena dengan adanya program ini teman-teman lainnya itu bisa mendapatkan inspirasi untuk berprestasi ataupun di bidang-bidang lainnya dengan topik-topik lainnya dari Yurit Talks ini. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky sudah mau menjadi narasumber di kegiatan kali ini. Semoga pengalaman-pengalaman dan juga cerita yang udah Kak Rizky sampaikan tadi bisa menginspirasi teman-teman yang mendengar podcast ini sehingga mau nih ikut berkompetisi menjadi mahasiswa berprestasi, dan juga yang pertama yaitu bergabung Yurit. Iya, bergabung Yurit. Oke. Nah, selesai sudah sesi podcast yang pertama dari Yurit Talks kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin Yurit Talks ini dari menit pertama sampai sekarang. Untuk mengetahui episode-episode selanjutnya dari Yurit Talks dan juga segala kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sama UKM Yurit, teman-teman bisa untuk mengikuti sosial media dari UKM Yurit, yaitu Instagramnya ada yurit_unsri, Spotify-nya ada Yurit Talk, dan YouTube-nya yaitu UKM Yurit Unsri. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin kita bisa jargon dulu ya Kak ya. Waktu aku bilang salam intelektual, jawabnya eksis berprestasi. Oke, salam intelektual, eksis berprestasi.